Oke, kita akan membuat cara pembuatan POC ya. POC dari ini dia. Bahan utama kita adalah buah pepaya ya, sama ini. Nah, apa namanya nih? Gula ya. Ini bahan ketiga adalah E4 ya. Dan yang bahan keempat adalah air cucian beras ya, atau air leri ya. Ini juga ada nih, banyak ini. Saya simpan ini. Jadi bagaimana cara pembuatannya? Begini ya bapak-bapak ya. Oke, cara pembuatannya langsung saja ya. Ini dia. Jadi bahan yang pertama kita buat adalah ini dia. Ini glukosa ya. Glukosa kita membuat dari gula ya. Gula ya. Bisa juga molase atau tetes tebu ya, tergantung kondisi kita di lapangan. Ini dia. Molase ini atau gula ini lebih pekat sebenarnya, lebih bagus ya. Ini gula ini bertujuan sebagai zat atau makanan bakteri ya. Sama kayak manusia, manusia membutuhkan hidup ya dari makan ya, minum. Sama kayak bakteri, bakteri juga membutuhkan makanan ya dari glukosa ya. Nah, oke. Ini dia E4 ya. Ini juga lebih banyak, lebih bagus sebenarnya, lebih pekat, lebih bagus ya. Kita menggunakan 3 tutup saja ya. Ya. Oke. Jadi ini pertama kali bahannya ya, kita racik dulu. Nah, sambil si bakteri tadi supaya berkembang ya, dan juga mengadaptasi dengan lingkungan dulu ya. Oke. Oke. Masuk dia bahan yang kedua, yaitu tadi buah pepaya ya. Buah pepaya ini sebenarnya POC yang kaya unsur P dan K ya. Semua jenis buah-buahan pastinya mengandung P dan K tinggi ya. Nah, jadi kalau mengandung N biasanya dari jenis dedaunan ya Bapak Ibu. Jadi usahakan ini wadahnya itu ya bersih ya dan steril ya, dan juga usahakan pisau yang kita gunakan juga harus bersih ya. Ini pisau kita ini. Ini juga pisau kita ini buat sendiri nih ya Bapak Ibu, dari stainless ini. Nah ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini dia sudah selesai ya, kita rajang ya. Dan juga masuk lagi bahan yang ketiga adalah ini adalah ya air lari ya, atau air cucian beras ya. Ini juga memperkaya ya, memperkaya POC kita ini. Air lari ini sangat bagus ya, mengandung unsur yang cukup lengkap ya. Ini cara kita Bapak Ibu. Jadi orang rumah kita suruh dia nyimpan cucian berasnya ya. Yang penting penyimpanan itu yang bagus adalah ini sampai tertutup rapat dia. Usahakan jangan masuk namanya organisme ya, organisme lain, supaya apa kita ini steril ya, bebas dari larva-larva ya. Jadi kita tutup rapat dia. Nah ini dia. Oke, sesudah selesai bahan semua tercampur ya. Ini tahap terakhir ya. Ini adalah cairan tadi E4 tadi ya. Jadi ini sudah dimasukkan ya. Jadi kita masukkan juga secara perlahan saja sambil diaduk ya, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ya.
Oke Bapak Ibu, ini sudah selesai nih. Nah, hal yang terpenting adalah POC adalah wadahnya ini Bapak Ibu harus kita tutup rapat ya. Nah, tutup rapat ini dalam terpal plastik. Apabila terlalu istilah kata ya, apabila Bapak Ibu menggunakan wadah botol, usahakan ya ada pembuangan gasnya ya supaya tidak meledak ya Bapak Ibu. Ini nanti mengeluarkan gas ini Bapak Ibu, jadi harus dikontrol ya supaya tidak meleduk ya. Nah, oke. Ini kita tutup ya Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat perkembangannya setelah 2 minggu ya atau 14 hari ya Bapak Ibu, bagaimana hasilnya. Nanti kita ulas bagaimana POC yang bagus dan juga POC yang sudah jadi, bagaimana ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Oke, kita akan kembali lagi. Oke, kembali lagi ya kita selama 1 bulan ya. Ini adalah POC kita, POC buah pepaya ya. Langsung saja kita buka Bapak Ibu ya. Bagaimana hasilnya setelah 1 bulan ya. Kita fermentasi ya. Ini hasilnya Bapak Ibu. Ini ya. Nah ya. Kita aduk dia dulu. Dan kita lihat Bapak Ibu, apakah dia berbelatung? Tidak ya. Nah, tidak berbelatung dan juga tidak berlendir. Ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Dan warnanya juga ya, perhatikan Bapak Ibu ya. Warnanya juga ibarat kata ini kuning keemasan ya. Dan juga kalau kita cium dia Bapak Ibu pakai indera penciuman, dia pasti aroma tape Bapak Ibu ya. Aroma tape atau aroma fermentasi ya. Pertanda bahwa POC kita ini sudah siap kita aplikasikan ya. Atau sudah terjadi namanya terdekomposisi atau terfermentasi secara sempurna ya. Jadi itulah ciri-cirinya Bapak Ibu, bagaimana cara melihat POC yang sudah terfermentasi ya. Kita ulang lagi, yaitu yang pertama tidak berlendir, yang kedua itu tidak berbau ya. Cenderung bau yang dihasilkan adalah cenderung berbau fermentasi atau bau buah-buahan ya. Tergantung bahan dasar kita apa kita buat ya. Dan warnanya tadi juga warna kuning keemasan ya Bapak Ibu. Apabila sudah butek dia, butek warnanya ada karu-karuan lah ini, ibaratnya berbelatung, berarti fermentasi gitu, berarti gagal ya. Gagal ya Bapak Ibu ya. Berarti itu jangan dipakai ya. Nah, pakailah seperti ini kira-kira yang tadi. Seperti dasar-dasar kita ya. Nah, yang perlu kita ulas Bapak Ibu ya, yang perlu yang diperhatikan ya Bu, supaya berhasil POC pepaya kita ini ya adalah yang pertama yaitu adalah molasenya itu harus cukup ya. Harus cukup Bapak Ibu ya, supaya si bakteri bisa berkembang dan juga bisa bertumbuh dengan baik. Nah, dan juga namanya bakterinya itu juga harus cukup Bapak Ibu ya. Kita kemarin menggunakan 4 ya. bahan bakteri kita untuk memfermentasikan bahan organik tadi ya menjadi begini, menjadi POC ya, pupuk organik cair ya Bapak Ibu. Jadi biasanya POC dari buah-buahan itu menghasilkan atau terdapat unsur hara P dan K yang tinggi Bapak Ibu ya. Jadi pada kesempatan ini kita aplikasikan untuk tanaman jahe kita ini ya. Ini tanaman jahe kita ini umur 4 bulan ya. 4 bulan Bapak Ibu. Hasilnya seperti ini, sangat subur ya. Kita hanya menggunakan full organik saja tanpa ada menggunakan pupuk kimia ya. Sehingga kebutuhan atau istilah kata
pemupukan sangat-sangat irit lah istilahnya, karena kita menggunakan bahan-bahan organik yang itu pun sisa-sisa dari dapur rumah kita ya. Jadi kita aplikasikan semua itu. Jadi berlebih cepat dia Bapak Bu. Nah, jadi bagaimana cara aplikasinya? Ini dia. Sediakan dulu air biasa ya. Dan dosis yang kita pakai adalah 1:10 ya Bapak Ibu ya. Nah, cara aplikasinya begitu dia. Oke. Nah, ini dia. Oke, jadi beginilah konsep kita dalam pertanian di lahan sempit ya Bapak Ibu ya, memanfaatkan atau memakai semua bahan-bahan dari sisa-sisa ya. Jadi cara aplikasinya sangat gampang Bapak, tinggal siram saja ini dia ya, keliling. Nah, ya. Ini sangat bagus untuk tanaman jahe ya, apalagi umur 3 bulan ke atas ya. Biasanya jahe dalam umur 3 bulan ke atas biasanya sudah fase generatif ya, atau fase pembesaran rimpang ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila budidaya jahe kawan-kawan di rumah atau di lapangan umur 3 bulan ke atas, usahakanlah pemupukan yang kaya dengan P dan K ya Bapak Ibu ya. Karena POC kita ini dengan kaya unsur P dan K. Nah, ya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, itu aja Bapak Ibu aplikasinya. Nah, ya. Nah, kita pakai interval 1 minggu sekali ya Bapak Ibu. Saya kira cukup sekianlah bagaimana pembuatan POC kita, POC buah pepaya, dan juga cara aplikasikannya khusus untuk tanaman jahe kita yang sudah umur kurang lebih 4 bulan ya. Begitulah cara kita Bapak Ibu, semoga bermanfaat, dan jangan lupa share sama kawan yang lain supaya kawan yang lain juga paham ya Bapak Ibu. Sekian dulu video kita dan terima kasih.